itu saya jalan gitu ya, kedengar suara azan. Iya, Allah Akbar gitu ya, udah maghrib. Maghrib singkat cerita, saya nanya ke istri, ini gimana, mau terus apa gimana? Mungkin dia keburu apa, capek gitu, pengen cepet sampai gitu. Udah pulang, lanjut aja pulang katanya. Ya udah saya lanjutin bang. Di tengah-tengah suara azan itu bang, pas hayal sholah kalau nggak salah, itu udah nggak kedenger azan bang, nggak sampai habis azan, nggak kedenger, maksudnya nggak kedenger sama kuping saya bagaimana gitu ya. Itu ada simpangan, simpang dua capang gitu, antara kanan sama kiri gitu. Terus kalau misalkan saya kanan kan takutnya nyasar, soalnya belum pernah gitu. Kalau ke kiri paling ke gangnya bakso itu gitu kan. Jadi saya lurus saja gitu, ke kiri, ngambil kiri, ambil kiri. Nah singkat cerita itu hening, nggak ada, gimana ya, kayak nggak ada aktivitas orang gitu. Nggak sampai itu bang, sampai istri itu ngelihat rumah yang aneh. Cuma saya mah nggak ngelihat ya, karena saya fokus di jalan itu, rumah yang aneh itu. Ih, katanya, itu ke rumahnya gimana keluarnya ya? Emang kamu ngelihat rumah apa? Jadi ada rumah katanya bang, di sekelilingnya itu air semua. Saya kan fokusnya kan, kalau ada orang pasti berhenti nih nanya. Ada kakek, kayak semacam kakek-kakek lah gitu, cuman belum kelihatan jelas sih di depan gitu ya, jarak 500 meter. Alhamdulillah kan saya ada orang di saya nanya nih. Nggak taunya pas udah deket malah nggak ada itu. Itu kayak bukan di kampung, kayak di sawahan gitu, kayak nggak ada kehidupan itu tuh. Nggak ada satu orang pun. Dan lampu juga lampu nih bang, nggak ada yang lampu yang putih itu, nggak ada. Dia pakainya lampunya yang kuning, yang zaman dulu. Iya, yang redup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat itu. Balik lagi bersama gua Pelaku Singkong. Tentunya di channel Horor Kismis, kisah seputar misteri. Dan gak kerasa lagi ya, sekarang udah malam minggu lagi aja. Waktunya kita curhat nih. Dan kali ini gua kedatangan lagi nih salah satu narasumber yang mau bercerita tentang kisah pengalaman horornya saat dia tersesat di alam gila sob teman. Oke, langsung saja kita kenalan ke narasumbernya. Oke bang, dengan siapa ini? Indra. Indra ke-6 apa ke-5 nih? Indra kesasar. Oh, Indra ke-6. Sebelumnya terima kasih nih ya Bang Indra sudah menyempatkan waktunya di sini dan mau berbagi kisah pengalamannya di Kismis untuk sahabat Kismis di rumah. Kalau boleh tahu itu kejadian tahun berapa itu Bang? Tahun-tahun sekarang sih bang, 2023. Masih anget berarti Iya. ya? Anget apanya? Ceritanya. Oke, sebelum ke ceritanya, buat sahabat Kismis yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Kismis. Oh ya nih, untuk sahabat Kismis di rumah yang mempunyai cerita atau pengalaman horornya, yuk sinilah kita eksekusi di sini. Hubungi IG Kismis. Pesan singkat malam ini adalah akan ada saatnya kamu menikmati hasil dari apa yang kamu perjuangkan saat ini. Oke, langsung saja ke ceritanya. Gimana Bang ceritanya? Jadi begini bang, pada tahun 2015 saya kan bekerja di Tangerang tuh, di salah satu pom bensin gitu, rest area. Jadi pada saat itu biasalah aktivitas bolak-balik saya dari rumah ke tempat kerja saya itu PP ya. Tiap hari itu pulang pergi, tapi nggak ada kejadian apa-apa sih. Cuman begitu tahun-tahun sekarang nih, tahun 2023 ini nih, ada kejadian bang. Kejadiannya itu
pas waktu saya baru turun dari mobil itu ada yang kesurupan di pinggir jalan. Nah, itu yang kesurupan pengamen. Namanya anak-anak pengamen ya, nggak ada yang ngerti gitu kalau kesurupan itu harus diapain gitu ya. Saya cuman bisa ya baca surat pendek lah gitu, ayat kursi gitu. Saya coba untuk keluarin gitu, saya pencet gitu di bagian tangannya, emang nggak reaksi apa-apa. Ketika saya buka sepatunya, saya pencet gitu di pas bagian kakinya, jempolnya itu, dia teriak, dia bilang kayak begini, tolong saya. Nah, saya jawab, emang saya harus nolongin apa? Tolong doain saya. Ya udah, saya doain tapi keluar, kata saya gitu. Tapi setelah saya ngomong gitu, bener bang, keluar aja Sosok yang rasukin itu. iya, keluar. Pas saat itu udah tuh saya kasih minum, suruh pulang lah gitu, nggak usah beraktivitas dulu pengaman itu, pulang akhirnya. Nah, setelah saya pulang ke rumah, udahlah gitu, singkat cerita udah kerja gitu ya, pulang ke rumah, saya tidur, itu saya mimpi bang, mimpi ada yang datengin saya. Sosoknya itu cewek sih, perempuan, nggak terlalu tua sih, parubaya gitu. Nah, dia bilang ke saya, katanya mau ngedoain katanya gitu ya. Jadi Kok yang di impian itu mungkin yang rasukin si pengamen itu mungkin. tadinya saya nggak ngerti itu tadinya. Iya. Ngedoain apa, saya bilang kan itu. Katanya janji mau ngedoain katanya. Cuman nggak saya hirauin. Udahlah, singkat cerita, paginya gitu pas saya mau beraktivitas kerja lagi, badan saya pegel bang, kepala berat tuh kayaknya, ngantuk aja bawaannya. Terus kata saya ngomong ke istri, udahlah nggak kerja dulu gitu, capek badannya, pusing kepalanya. Ya udah katanya. Nah, teman saya nelpon tuh, nggak kerja, enggak, kata tolong bilangin gitu ya, saya sakit gitu. Nah, pada malam kedua nih, habis saya mimpi tuh, mimpi lagi, mimpi yang sama, katanya mau ngedoain katanya. Sosoknya sosok itu juga, Yang dalam mimpinya itu. iya, si wanita parubaya itu. Emang kenapa kamunya? Kepala saya hancur katanya, badan saya hancur katanya, kepalanya hancur katanya, pecah katanya, tolong doain saya katanya. Ya udah, kata saya doain tapi nggak dihirauin. Mungkin kan kata saya kan itu bunga tidur lah gitu ya, saya posisinya lagi sakit itu bang, jadi nggak kerja lagi kedua harinya. Ketiga hari mimpi, cuman saya nggak mimpi didatengin. Mimpi itu jadi saya itu di tempat kerja, cuman bukan pas tempat kerja sayanya, di pom bensin yang satunya. Kan saya kan kalau mau kerja ngelewatin pom bensin yang pertama, itu bukan tempat saya, yang pom bensin kedua baru tempat saya, jaraknya sekitar 3 kiloan lah. Saya berhenti di situ, mimpinya tuh ada orang mau nyebrang pemulung, mau ngambil apa gitu sesuatu di tengah tol itu. Akhirnya sebelum sampai ke tengah-tengah dia udah ketabrak dulu, ketabrak. Iya, ketabrak. Kan saya tuh pengen ngebilangin tapi berat gitu, susah itu di mimpi saya, jangan ada mobil gitu ya, tapi dia nyebrang aja, ketabrak. Pertama sih mobil pribadi, jebret. Kedua kali pas dia mental di tengah tuh, digeleng sama tronton truk. Berapa kali kegeleng itu, pokoknya mah hancur, kepalanya pecah. Akhirnya pas waktu saya bangun tuh ya, apakah apa yang ngerasukin pengamen itu gitu, feeling saya itu. Tapi mana mungkin sih gitu, percaya nggak percaya. Tapi kata istri, udah coba aja katanya, didoain, orang kamu tadinya kan udah pernah cerita ke istri ya, mau ngedoain katanya. Ya udah, terus kan saya kan nggak bisa bacaan yang kayak buat ngedoain orang yang meninggal lah gitu. Akhirnya saya ke orang pintar gitu, ke kiai. Akhirnya didoain sama kiai itu, dipegang tangan saya katanya. Ya udah, kita doa bareng-bareng. Akhirnya kan didoain di situ. Udah katanya, udah didoain. Ya udah, habis itu saya enakan badan kan, bisa beraktivitas lagi bang, kerja. Nah, saya kan awal saya turun waktu ada pengamen itu, saya itu berdua sama temen. Nah, temen juga nanya, kenapa kemarin sakit? Pengen tahu nggak saya sakit kenapa? Saya itu didatengin mimpi sama cewek ya, kayak saya ceritain tadi. Cuman dia emang setengah percaya nggak percaya sih. Yang temen iya. Ini. Terus saya pengen yakinin kalau dia percaya. Kalau nggak percaya gini aja, saya kan orangnya suka pembuktian ya. Jadi
kita cari aja, dia itu ngakunya kecelakaannya di sana, di pom bensin yang sana, yang satunya jaraknya itu 2 kilo 2 kilo dari 3 kiloan dari tempat saya kerja itu. Nah akhirnya kita nyari orang sekitar situ gitu, apa pernah ada kecelakaan di sini gitu. Soalnya kalau nyarinya di pom bensin saya belum ada yang tahu bang, soalnya kecelakaannya baru kayak. Jauh juga gitu. Iya, saya tanya ke sana ke tukang kopi yang rada sebelah sananya gitu. Akhirnya saya cari tahu kebenarannya bang. Saya tanya ke tukang kopi, bang di daerah sini pernah ada orang kecelakaan enggak? Saya belum ngejawab ini sih, maksudnya cewek apa cowoknya, enggak, cuman saya nanya sampai segitu doang. Dijawab kecelakaan. Yang terakhir kecelakaan sih ada katanya kemarin, belum lama katanya, sekitar 2 mingguan lah katanya. Jadi cewek pemulung katanya, enggak tua-tua amat, parubaya katanya kan. Berarti kan dek aja sama. Iya, saya langsung di hati tuh, saya itu langsung ini sama kayak di mimpi saya ciri-cirinya gitu. Terus kecelakaannya kenapa bang? Ya kecelakaan dia mau nyebrang katanya ke geleng mobil, hancur itu makanya kepala segalanya gitu. Terus akhirnya teman-teman saya yang nggak percaya ini bingung kok bisa sama gitu sama mimpi saya gitu. Terus saya juga tuh kan kata saya kalau nggak percaya itu saya sakit, saya sampai lari ke orang pinter buat ngedoain gitu, kiai gitulah ya. Paling kalau di kejadian di situ mah itu paling yang itu ya yang ngituin Bang Indra. Iya. Jadi ya Bang Indra ini apa sih ngalamin ya tadinya yang nolong gitu ya, nolong orang kerasukan ya, terus gitu tuh minta tolong diimpiin. Nah impinya, dalam mimpinya Bang Indra itu ternyata bener gitu, sama iya, gila emang. Jadi singkat cerita bang, ada lagi kejadian yang aneh menurut saya. Pas 2 hari dari kejadian itu tuh saya kan dapat bagian libur off. Nah kalau bagian libur itu biasanya aktivitas saya itu nganter jemput gitu, istri pulang berangkat gitu kan. Iya. Nah ketika jam 3 saya kan ada bola di situ, bola pas Piala Dunia Indonesia itu tuh, di Indonesia tuh di Piala Dunia U17 itu. Saya lagi kasih nonton bola, ditelepon sama istri suruh ngejemput jam 3 kan. Oh ya udah kata saya. Kata istri bilangnya gini, kalau misalkan enggak WA lagi berarti HP-nya lowbat, langsung datang aja ke sini kata ke tempat kerjanya. Akhirnya saya ke sana ke Ciceri ngejemput. Tapi bener tuh biasanya dia kalau misalkan saya lagi di jalan nelpon dia, karena nggak keburu kali ya, pengen cepet sampai gitu. Ini nggak ada nelponnya berarti kan HP-nya lowbat. Nah singkat cerita saya itu pengen ngebaso gitu ya kan, saya ajak ngebaso dulu bini gitu, kebetulan belum makan gitu. Iya, ngebaso yuk kata saya, ke tempat biasa aja, ke tempat yang sering kita ngebaso katanya. Oh ya udah katanya, ada bakso favorit bang di situ, di sekitar sini lah, masih Serang Timur, sampingnya Serang Timur di sini. Jadi sebenarnya bakso itu ada 2 cabang sih, yang arah Banten satu di sana, sama yang di Serang Timur ini satu. Cuman karena ke Banten itu kejauhan, saya milihnya yang dekat di sini. Ya. Saya ngebaso gitu sambil nonton HP Piala Dunia itu bang, Piala Dunia itu. Iya, kalau nggak salah waktu pertandingan Jepang itu, saya sambil nonton HP sampai lowbat HP saya, lowbat juga. Udah lowbat tuh pulang, udah mau menjelang maghrib kurang sore itu, biasa lewat arah tol Serang Timur pertigaan itu ke arah Terminal Pakupatan. Nah sebelum sampai ke Terminal Pakupatan di Serang Timur itu banyak polisi lagi ngatur lalu lintas. Iya, kebetulan saya waktu pas di rumahnya keburu-buru nggak pakai helm, jadi saya takut gitu. Putar balik aja lah lewat belakang gitu. Kata istri ya udah lebih aman katanya. Saya putar balik lewat belakang. Maksud saya kan biasanya kan kalau lewat belakang itu dari pas gangnya si bakso itu, tukang bakso itu tinggal lurus, mentok ada kali, kita belok kanan ke Ciruas gitu, deket gitu. Udah sering apal sih kalau gang itu mah. Berhubung posisinya maghrib, ajan maghrib nih, pas ada pertigaan itu di Alfa kalau nggak salah. Sebelumnya gangnya warung bakso yang kita sering ngebaso, ada gang lagi satu lagi, jadi berdampingan doang bang, nggak jauh. Nah saya milih udahlah nggak usah ke warung ke gang bakso itu, ke sini juga sama, tinggal lurus mentok. Iya, mentok sungai gitu, sungai belok kanan ke Ciruas gitu.
Kata bini ya udah, kata biar cepet. Biasanya kalau perjalanan normal bang, biasanya paling 30 menit dari situ sampai ke rumah saya 30 menit lah jaraknya paling kalau normal. Itu saya jalan itu ya, kedengar suara azan. Iya, Allah Akbar gitu ya, udah maghrib. Singkat cerita saya nanya ke istri, ini gimana, mau terus apa gimana? Mungkin dia keburu capek gitu, pengen cepet sampai gitu. Udah pulang, lanjut aja pulang katanya. Ya udah saya lanjutin bang. Di tengah-tengah suara azan itu bang, pas hayalah sholah kalau nggak salah, itu udah nggak kedenger azan bang, nggak sampai habis azan nggak kedenger, maksudnya nggak kedenger sama kuping saya bagaimana gitu ya. Itu ada simpang 2 capang gitu antara kanan sama kiri gitu. Terus kalau misalkan saya kanan kan takutnya nyasar, soalnya belum pernah gitu. Kalau ke kiri paling ke gangnya bakso itu gitu kan. Jadi saya lurus saja gitu, ke kiri, ambil kiri. Nah singkat cerita itu hening, nggak ada gimana ya, kayak nggak ada aktivitas orang gitu. Jadi pas waktu Bang Indra ini masuk ke kiri, iya. Udah tiba-tiba hawanya hening gitu. Hening ya. Jadi kayak nggak ada aktivitas orang aja di situ tuh. Tapi ada rumah bang, rumah banyak. Yang anehnya rumah itu bentuknya nggak tinggi, nggak gede gitu, kecil rumahnya. Itu bangunan rumah zaman dulu apa rumah yang kayak sekarang ini? Rumahnya sih sebenarnya sih udah kayak sekarang, cuman nggak ada yang gede bang, kecil rumahnya. Jadi rumahnya itu bahkan belum ada yang dicat apa di teplok itu, belum ada, paling baru bata gitu. Iya. Terus lama itu bang, rumah itu lama ngelewatin saya itu, perasaan saya itu lama gitu, nggak nyampe rumah ini, nggak ada tembusannya, tapi banyak itu rumah sampai ke belakangnya aja gitu. Pengen sih nanya gitu, pengen kalau ada orang mah pengen nanya, tapi nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang sama sekali, nggak ada siapa. Cuman pikiran saya kan, oh mungkin orang-orang di sini tuh masih percaya kayak dulu kali kalau azan gitu, maghrib gitu, nggak ada yang keluar gitu, mungkin kayak gitu. Saya masih pikiran kayak gitu aja sih. Terus saya ada di hati tuh ada pikiran, ada unek-unek lagi, ini kok kayak di kampung tapi kayak bukan di kampung gitu, kayak di hutan apa di persawahan gitu, hening gitu. Nggak lama istri saya ngomong ke saya, katanya perasaan ini kok di kampung kayak bukan di kampung ya, katanya. Sebelum kamu ngomong, kata saya, sebenarnya saya pengen ngomong cuman nggak mau ngomong ke kamu, takut gitu. Iya, katanya tuh, iya ya kayak bukan di kampung tapi banyak rumah tapi kayak nggak ada penghuninya, kata istri saya itu. Lurus saya jalan, udahlah saya nggak hirauin gitu, pengen cepet sampai gitu. Paling pikiran saya tetap di depan pasti ada kali, tinggal belok kanan gitu kan patokannya. Nggak sampai itu bang, sampai istri itu ngelihat rumah yang aneh. Cuman saya emang nggak ngelihat ya, karena saya fokus di jalan itu, rumah yang aneh itu. Katanya, itu ke rumahnya gimana keluarnya ya, emang kamu ngelihat rumah apa? Jadi ada rumah, katanya bang, di sekelilingnya itu air semua. Iya. Rumah itu dipagerin kayak air gitu. Air, semuanya air katanya. Jadi itu di tengah-tengahnya rumah. Iya. Rumahnya sama, kecil juga. Kata dia, gimana keluarnya itu ya, katanya. Sambil ngomong aja di belakang itu, sambil ngomong. Setelah ngelewatin rumah itu, saya kan fokusnya kan kalau ada orang pasti berhenti nih nanya. Ada kakek, kayak semacam kakek-kakek lah gitu, cuman belum kelihatan jelas sih di depan gitu, jarak 500 meter. Alhamdulillah, kata saya, ada orang di saya nanya nih, kata saya. Nggak taunya pas udah deket malah nggak ada itu kakek-kakek itu, padahal di pinggir jalan itu dia. Singkat cerita, setelah ngelewatin kakek-kakek itu ngerasa nih tenggorokan, haus. Ternyata bukan saya doang, istri sama anak saya juga. Jadi bawa anak juga ya, bawa anak juga, haus semua itu. Akhirnya kan anak nih ngomong aja pengen minum gitu ya. Singkat cerita di depan ada warung. Tiba-tiba gitu ngelihat ada warung, ngelewatin sawah gitu, ada warung kayak semacam Madura gitu ya kan. Tapi nggak ada bensin, nggak ada. Tadinya kan saya kan wah takut masih jauh nih mau ngisi bensin, tapi itu nggak ada bensinnya. Saya mikirin bensin saya, takutnya nggak sampai habis gitu.
gimana gitu tadi awalnya saya mikir. Karena nggak ada bensin saya beli minum aja bang, beli minum kan biasanya saya nggak pernah minum yang dingin, yang biasa aja gitu, apalagi kalau buat anak yang biasa aja gitu, nggak pernah yang dingin. Karena saking ausnya saya beli yang dingin itu, saking ausnya semuanya pokoknya kehausan itu. Saya beli sambil saya nanya, Pak, di sini di depan ada kali enggak? Kata saya. Kali di sini banyak katanya. Di depan kali, sana kali katanya. Kali yang mau kemana katanya. Kali yang kalau ke kiri ke Banten kata saya. Kalau yang ke kanan ke Pontang kata saya. Oh iya, masih jauh ke sana katanya. Kata si bapak yang warung itu. Setelah minum itu hening lagi. Setelah minum berangkat hening lagi bang. Enggak ada kehidupan lagi. Jadi itu maksudnya ngelewat kan habis dari warung itu Abang Indra jalan lagi, udah itu hening lagi, nggak ada aktivitas lagi. Itu mah ngelihat warung itu mau pada saat seret itu tuh ada warung ya, aus itu ya. Terus tuh pas bunyi azan kedengeran terus istri juga sambil bilang istighfar gitu apa gitu, saking pengen cepat pulangnya nggak pulang anak juga sampai mau nangis gitu. Akhirnya nemuin rel kereta, dreg aja ada orang di samping rel kereta, jaraknya paling sekitar 5 meter lah gitu dari rel kereta itu. Saya nanya, bang, kalau kali yang arah ke sana, arah ke Pontang terus yang ke kiri ke Banten mana bang? Kata saya tuh, oh kalinya emang, tunggu dulu, emang abang ini pada dari mana? Kok dia itu kayak penasaran nanya ke saya itu. Iya saya memang mau kemana? Saya mau pulang kata saya. Emang dari mana? Dia nanya kayak nanya yang kaget lah gitu ngelihat saya itu. Detail gitu nanyanya. Saya terangin aja saya gini gitu. Ya udah, kamu kalau misalkan mau pulang itu ada pertigaan itu ke kiri ke Serang katanya. Kalau ke sana ke Banten. Kalau mau pulang ke Serang ya paling ke sana katanya. Oh gitu ya bang, terima kasih kata saya. Setelah ngeliat ada pertigaan itu yang dikasih unjuk itu ke kiri ke Banten, nggak tahunya saya ada di Banten bang. Baru sadar kenapa saya ada di Banten gitu, kali belum kelewat. Yang perasaan Bang Indra itu harusnya patokannya itu kali itu udah kelewat jauh bener bang. Kali itu nggak ada. Yang bikin bingung si kali itu nggak ada gitu, yang nggak kelewatan gitu. Tapi saya udah ada di Banten. Nah, jauh gitu. Iya jauh. Nah biasanya kalau jarak dari warung bakso yang saya makan gitu ke Banten itu, bensin saya habis 2 strip biasanya. Itu nggak habis sama sekali bang. Yang saya takutin bensin saya kehabisan itu dari tadi emang 3 strip aja. Jadi nggak berkurang. Nggak berkurang gitu ya. Iya. Bang Indra muter-muter di situ. Nggak berkurang. Singkat cerita, kan saya kan penasaran, kejadian saya ini penasaran kok bisa gitu. Saya juga tanya-tanya ke istri, kok bisa kita ada di Banten padahal belum ngelewatin kali. Sementara kalau misalkan mau ke Banten udah pasti ngelewatin kali itu. Itu nyampe di Banten itu Bang Indra jam berapa itu? Sekitar jam 8 lah, jam 8 setengah 9 gitu. Buat 1,5 jam gitu ya. Iya 1,5 jam. Jam 8. Terus akhirnya mau nggak mau saya pulang tuh ke arah ke Serang, ngelewatin bakso yang cabang 1 gitu. Harusnya kan saya kan di cabang 2 di sana, cabang 1 mah jauh yang arah ke Bandung itu. Akhirnya saya ngelewatin itu, pulang ke sana sampai rumah itu sekitar jam 9 lewat setengah 10-an lah bang, sampai rumah itu. Jadi untungnya itu saya nyasar sampai sejauh itu gitu, nggak ngisi bensin lagi gitu bang. Iya biasanya kan gitu. Iya nggak berkurang, biasanya kan kalau dari Banten kan pasti berkurang aja gitu. Kalau itu mah paling nyampe rumah tinggal 1 strip, harusnya mah habis. Tapi nih Bang Indra selama waktu nyasar di sebut aja alam goib gitu ya, di alam goib yang Bang Indra rasain itu apa waktu saat itu? Itu mah sebenarnya mah hening bang, nggak ada aktivitas apa-apa gitu. Kayak itu kayak bukan di kampung, kayak di sawahan gitu, kayak nggak ada kehidupan itu tuh. Nggak ada satu orang pun. Dan lampu juga lampu nih bang, nggak ada yang lampu yang putih itu, nggak ada. Dia pakainya lampunya yang kuning, yang zaman dulu. Iya yang redup gitu. Setelah itu kan saya kan penasaran bang, singkat cerita kan ngobrol sama istri, sharing kok bisa kayak, kata istri mungkin terbang kali kita, kata istri ya kan.
Dia kan apa, pikiran dia kan mungkin kita terbang kali katanya, kan bisa nyampe ada di Banten katanya. Akhirnya saya pembuktian, karena saya suka pembuktian gitu bang. Waktu ganti hari gitu, saya bawa berangkat istri kerja gitu, saya pakai helm, mau nyelusurin itu tempat yang tadi. Iya, iya, cuman nggak ngasih tahu istri. Kata istri, kok pakai helm, biasanya gue pakai helm, mau kemana? Enggak, kata saya, cuman pengen pakai helm aja, kata. Enggak ngomong. Ya takutnya kalau bawa istri tuh aku nyasar lagi gitu. Saya anterin istri pulang, saya pembuktian ke sana sendiri. Saya mau nelusurin jalan yang tadi bang, yang Alfamart itu, saya masih ingat itu Alfamartnya, tinggal belok kanan itu arah sama warung bakso itu. Warung bakso kan sebelah sini, ini sebelah sini sebelumnya gitu. Kita belok kanan. Ternyata sampai kali itu cuman nyampe 8 menit bang, nggak nyampe berjam-jam. Ketemu kali itu. Iya, 8 menit. Waktu Bang Indra sendiri mencoba gitu, iya, lagi gitu. Iya, akhirnya saya pas di kali itu saya mikir, kok sekarang cuma sampai 8 menit doang udah ada di kali nih, apa yang salah ini? Oh iya, saya ingat-ingat lagi waktu pas ajan ada bukan pertigaan, ada jalan nyapang itu, simpang-simpang itu. Kalau ada pertigaan saya nggak mau ngambil kanan kiri, mau lurus saja gitu. Nggak taunya itu harus milih simpang itu kanan apa kiri gitu. Bentuk jalannya jalan lebar apa gimana? Jalannya kecil bang, jalannya paling muat 1 mobil lah. Kalau misalkan ada 2 mobil, paling yang di depan harus ngalah gitu. Ini mau mobil nggak ada, motor nggak ada, saya doang kan awalnya di situ. Aspal atau apa itu? Aspal. Terus singkat cerita saya pulang lah. Udahlah, nggak, ini mah nggak kepikiran gitu, nggak kepikiran gimana gitu saya bisa waktu itu sampai di Banten itu. Terus akhirnya saya nanya ke temen itu pernah belajar psikolog lah gitu ya. Saya nanya ke temen, katanya faktor saya ketakutan, akhirnya saya takut sendiri gitu, jadi nyasar gitu. Terus tapi yang ngeganjal di pikiran saya itu, kenapa bensin gak berkurang pertama ya. Aneh-aneh itu. Iya, bensin gak berkurang, kenapa pas di kesana lagi yang persimpangan itu nggak ada gitu ya. Cuman kata dia, udahlah kamu cuma lelah doang gitu. Saya nanya ke orang pintar gitu ya, kiai gitu ya. Dia katanya sih kalau misalkan maghrib di tempat yang belum kita lewatin seharusnya berhentilah gitu ya. Kata kiai sih yang semacam itu sih ada katanya, tapi ada juga kan yang nggak percaya. Makanya si teman saya, si psikolog ini, kalau nggak percaya kamu tentang kayak gituan nggak ada, ayo kita pembuktian kata. Pembuktian apa nih kata saya, terserah. Bang Indra yang ngajak? Enggak, dia yang ngajak. Dia terserah kata dia, mau tempat yang mana gitu yang mau dibuktiin katanya. Tempat yang paling serem sekalian lah kata dia. Oh ya udah, nanti ngecek tempat yang serem di mana. Akhirnya nemu bang, di pila itu nggak ada penghuninya. Konon sih kata orang sekitar sih itu ada yang nguniin kayak semacam makhluk halus gitu. Kebanyakan sih yang ngelihat ini kuntilanak gitu, cewek gitu di situ. Iya, di pila itu. Akhirnya saya minta izin sama ada tuh penjaganya, dia ngejagain cuman siang doang, nggak berani kalau malam ya. Sore udah pulang dia. Minta izin, nggak apa-apa katanya kalau misalkan mau diinepin mah gitu kan. Ya udah, makasih kata. Cuman di sini pantangannya ya deh katanya, jangan ngebakar ikan asin katanya. Kalau ngebakar ikan asin itu mengundang lah gitu. Iya, setelah dia pergi tuh udah sorenya kita langsung beli ikan asin. Nekat. Iya. Coba. Iya, ada bang videonya nanti di itu. Ngebakar, jadi dia ngebakar ikan asin tuh, biasa di video tuh biar kalau misalkan kelihat ada di situ, kalau nggak ada, ternyata emang nggak ada bang. Iya. Semalaman Bang Indra itu di situ dari jam 10 malam sampai pagi kita pulang jam 5. Sama sekali nggak nemuin apa? Nggak nemuin itu, ngebakar ikan asin juga di situ, nggak nemuin. Jadi pas waktu kita mau dokumentasi nggak ada. Tapi ketika saya sendiri gitu, enggak sendiri, sama istri waktu itu ya, bisa ngalamin sampai seperti itu. Tapi saya tanya juga yang waktu saya mimpi yang pertama kan, mimpi didatengin orang yang kecelakaan itu tuh, saya tanya kan, saya berdua tuh sama dia juga nih yang bisa psikolog ini, yang pernah belajar psikolog ini. Saya tanya, itu kenapa waktu misalkan saya ngimpi itu, kemarin saya ngimpi itu bisa bener ceritanya sama saksi
kecelakaan itu. Padahal saya kan nggak tahu, itu kan nggak ada di beritanya kata saya. Jawaban dia yang itu mas saya juga belum bisa ngejelasin, kata kok bisa katanya. Seperti itu bang penjelasannya. Ada lagi nih bang kejadian yang saya alami nih, yang istisnya ini, yang maksudnya yang sampai sekarang juga saya juga sama masih bingung ini. Jadi gini bang, saya punya keponakan kecil, dia bandel, nangis tuh dari jam 5:30 gitu, nggak berhenti sampai maghrib, sampai orang tuanya kesel lah gitu. Akhirnya disiram itu pakai air gitu biar berhenti, tapi nggak berhenti, malah dia pergi malah dari rumah itu keluar. Mau saya kejar, kata orang tuanya tuh udah nggak usah, ntar juga balik lagi. Saya kebetulan lagi tidur di situ, nginep di situ lah gitu, karena itu kakak saya gitu yang perempuan. Akhirnya setelah ditungguin nggak balik-balik, sampai Isa nggak balik-balik. Akhirnya kakak saya ke saya itu bilang, coba tolong cariin katanya. Dicari ya mas saya kan nggak ketemu. Saya balik lagi ke rumah, nggak ada, belum ketemu. Akhirnya pada ikutan nyari, warga sekitar pada ikutan nyari. Umur berapa itu? Kayaknya waktu itu anaknya SD kelas 2-an apa kelas 3 gitu. 8 tahunan ya? Iya 8 tahunan itu. Lagi bandel-bandelnya itu, iya. Itu saya cari di ini bang, di tempat yang gelap lah. Kemungkinan yang yang orang belum dicari itu saya cari. Di situ ada sebuah kayak gardu gitu yang nggak kepake gitu, yang jarang orang nempatin. Saya center di situ, tapi nggak ada. Akhirnya saya gitu balik lagi gitu, ngomong ke kakak saya itu nggak ketemu gitu. Itu sampai jam 10 malam bang, 10 malam nggak ketemu. Nyariin. Iya, itu di mana-mana udah dicariin, sama orang banyak dicariin. Sampai ada yang bilang ke saya, udah kalau misalkan sampai jam 12 malam nggak ketemu, kan biasanya adat di situ kan dipukulin pakai ini gitu, suara-suara berisik gitu, pakai alat dapur gitu. Iya, pakai compreng apa gitu tuh, pulang gitu ya katanya. Saya dengerin aja, apa iya gitu kan, bisa pulang gitu kalau dipukulin. Saya juga ngarepinnya kan pulang gitu kan, kasihan ponakan saya gitu. Enggak lama kemudian itu kakak saya kan nangis histeris gitu karena takut hilang beneran gitu, nangis histeris. Akhirnya dia keluar tuh bang. Pas saya keluar, saya kesel dong, saya pengen nanyain kemana nih, kok bisa dicari saya nggak ketemu. Dianya pulang gitu. Akhirnya terus saya tanyain, kamu kemana? Saya cari-cari nggak ada dari tadi. Dia bilang ke saya, tadi itu Mang Indra itu udah ketemu, udah nemuin saya katanya di gardu sana katanya, yang gelap itu ya, di center sama Mang Indra. Di depannya itu saya, kenapa Mang Indra malah pergi katanya. Tapi itu bang, waktu itu yang saya lihat sih, itu nggak ada siapa-siapa di gardu itu bang. Iya, nggak kelihatan lah si anak itu gitu. Tapi dia ngelihat saya. Masa ya sih saya yang pakai senter, saya nggak bisa ngelihat, dia yang nggak pakai senter ngelihat gitu. Singkat cerita, pas saya berkerumur di warga, pas ngedengerin warga mau mukul-mukulin itu, saya kan cuma ngedengerin warga. Dia itu dibawa katanya, dibawa, maksudnya gini bang, dia tuh cerita, dia itu ada yang ngedampingin. Katanya itu ada tuh kakak ipar saya yang satu lagi, cuman udah meninggal orangnya. Nah dia dampingin nama itu yang udah meninggal itu. Jadi rasanya si ponakan Bang Indra itu dampingin. Ada yang dampingin. Iya, diajak ngobrol katanya. Tapi yang mendampinginya udah meninggal ya. Udah meninggal. Terus kata saya tanya tuh ya, terus kamu dibawa kemana lagi, kata saya. Dibawa kan pas orang-orang ngumpul itu, dia dibawa katanya, nyebrang ke sebelah sana, ke tempat gelap lagi yang sebelah sana, ada tuh belakang rumah orang itu, warga, cuman gelap juga. Nah, itu kan di rumahnya kan posisinya kan masih rumah hutan gitu, rumah gitu, pohon-pohon gitu, rumah gitu, masih jarang-jarang itu bang. Pas dia lewat itu katanya masih dibawa, itu ngelewatin orang-orang banyak itu bang, tapi nggak ada yang lihat itu. Terus pas keluar, kenapa kamu keluar, kata saya. Disuruh keluar katanya, tuh kasihan mamanya nyariin sampai nangis, udah sana keluar katanya gitu. Akhirnya gini bang, saya mikirnya
apa bener ya gitu tuh. Akhirnya saya nanya lagi kan ke teman saya yang psikolog ini nih, nanya lagi. Dia masih nggak percaya bang, sampai saat ini juga nggak percaya gitu tentang bisa apa jin bisa ngebawa orang gitu kan. Mungkin kan saya bilang kan mungkin itu jin apa ya, kata dia nggak percaya, mungkin itu dia nggak ketemu aja katanya pas dicarinya, ngelak gitu. cepet ngelak. Iya itu sampai pembuktian itu sampai kata dia tuh beneran nggak ada katanya, cuman dia itu yang nggak bisa ngejelasin pas kejadian mimpi saya itu karena dibarengin sama dia itunya datangnya gitu, pas ada orang kesurupan ada dia gitu. Oh iya bang. Dan sampai sekarang pun bang, di kejadian saya itu, yang waktu tersesat itu, yang waktu di mimpi saya itu, yang waktu di keponakan saya yang hilang itu, sampai sekarang saya masih bingung itu bang. Kejadian saya itu sebenarnya saya tipe orangnya yang nggak gampang percaya, iya penasaran, nggak percaya juga, tapi di diri saya gitu yang ngalamin ya kok bisa gitu. Saya sempat nanya ke ustadz gini-gini gitu, tapi emang bener kalau menurut ustadz sih yang semacam itu ada gitu tuh. Jadi ya masih ya bisa dipercaya juga sih gitu, saya rada agak percaya juga, cuman yang bingungnya itu kenapa gitu saya gitu yang itu, sedangkan teman saya itu yang penasaran yang pengen ngelihat itu sampai sekarang Enggak ini gitu. iya nggak pernah bisa gitu ngelihat. Ini buat sahabat bisnis di rumah yang bisa ngejelasin, silahkan komen aja di bawah tentang apa yang Bang Indra alami gitu. Karena Bang Indra sampai sekarang pun gitu masih penasaran apa yang dialaminya gitu. Bingung juga. Dan ya mungkin itu saja cerita di minggu ini ya bersama Bang Indra. Jadi ya kita gitu sebagai makhluk gitu mungkin ya ada yang percaya dan ada yang tidak tentang adanya goib. Tapi ya kalau menurut saya itu kita hidup itulah berdampingan dengan makhluk-makhluk yang seperti itu. Cuman karena kita beda gitu alamnya. Jadi ya mungkin itu saja cerita di minggu ini. Kita ambil pelajarannya. Jadi sebelum kita berpergian atau kemana, utamakanlah baca doa dulu agar kita di dalam perjalanannya selamat sampai ke tujuan. Oke nih, mungkin itu saja cerita di minggu ini bareng Bang Indra ya. Cukup merinding gitu kisahnya. Dan untuk sahabat Kismis, jangan lupa nih yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari kita. Oke, terima kasih Bang Indra sebelumnya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.